Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Ibu Resti Sri Wahyuni. Di video kali ini, kita akan belajar materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu muatan bahasa Indonesia, IPS, SBDP, IPA, dan PKN. Muatan pertama yang akan kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Namun, sebelum masuk ke materi wawancara, kalian akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana membuat kalimat tanya yang baik dan benar. Yuk kalian simak materinya ya. Kalimat tanya yang baik harus tersusun atas unsur-unsur kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya, yaitu 5W dan 1H atau juga dikenal dengan adik Simba. Unsur kata tanya 5W1H meliputi what atau apa, when kapan, where di mana, who siapa, why mengapa, who bagaimana. 5W dan 1H dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan singkatan adik Simba, yaitu A apa, di mana, K kapan, si siapa, mengapa, bagaimana. Berikut adalah uraian perkata tanya. What atau apa digunakan untuk menanyakan objek, peristiwa, atau arti sebuah istilah. Contohnya, apakah makanan pokok penduduk Indonesia? Apa yang mereka lakukan? Apa yang dimaksud dengan gabah? Itu adalah contoh penggunaan kata tanya apa. Lalu yang kedua, where atau di mana, digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi suatu peristiwa. Contohnya, di mana tanaman padi bisa tumbuh, di manakah dapat ditemukan sawah terasering, di mana para nelayan mencari ikan, dan lainnya. Lalu yang ketiga, when atau kapan, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, kapan tanaman padi bisa dipanen? Contoh yang kedua, kapan nelayan memanfaatkan angin darat untuk mencari ikan? Lalu yang keempat, who atau siapa, digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapakah orang baru yang mengisi rumah itu? Jadi yang ditanyakan itu adalah orangnya. Lalu contoh yang kedua, siapakah nama murid baru kelas 4B? Berikutnya nomor 5, why atau mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan atau motif terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa sawah di perbukitan dibuat terasering? Contoh yang kedua, mengapa kita harus berhemat energi? Jadi alasannya yang ditanyakan. Lalu yang keenam, who atau bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana proses pertumbuhan padi, bagaimana cara membuat kolase, bagaimana cara merawat tumbuhan. Itu adalah uraian perkata tanya. Apakah kalian sudah paham tentang penggunaan kata tanya untuk membuat kalimat pertanyaan? Jika sudah, nanti kalian berlatih dengan tugas yang akan Ibu berikan ya. Nah, selanjutnya amati gambar berikut ini. Lihat, di situ hari pertama sawah dibajak. Lalu hari ke-21 sampai 30 hari padi ditanam. Ke 100 hari padi mulai berbiji, 120 hari padi dipanen, 122 hari padi diambil dari sawah, 130 hari padi dijemur dan digiling,
132 hari, biji padi siap jadi beras. Lalu nasi pun siap dimakan setelah diolah. Nah, nasi yang kita konsumsi setiap hari berasal dari jerih payah para petani yang bekerja keras di sawah untuk menanam padi selama berbulan-bulan. Oleh karenanya, hargailah jerih payah para petani dengan cara menghabiskan makanan kita setiap hari atau setiap kita makan. Tidak menyisakan makanan dan tidak membuang makanan adalah perwujudan rasa syukur kita serta menghindari sifat mubazir atau membuang-buang makanan ya. Setelah kalian bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya, materi selanjutnya adalah wawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data atau informasi. Nah, orang yang diwawancara itu disebut narasumber, sedangkan orang yang mewawancara disebut pewawancara. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara antara lain, sebelum wawancara, hal yang harus diperhatikannya adalah membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancara. Jadi tidak bisa dadakan ya. Lalu yang kedua, menunjukkan kesan yang baik dengan datang sebelum waktu yang dijanjikan. Berpakaian yang sopan, berbicara dan bersikap santun. Lalu menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Lalu berlatih membaca pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kalimat tanya 5W1H atau adik Simba. Lalu ketika wawancara, hal yang perlu diperhatikan antara lain, memperkenalkan diri sebelum wawancara dan menyampaikan tujuan wawancara. Memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan terkait narasumber untuk membangun suasana. Membawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam lainnya, mendengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Hindari memotong ucapan dari narasumber dan jangan meminta pengulangan jawaban. Hindari pertanyaan berbelit-belit, menyinggung atau menyudutkan narasumber, lalu membuat kesimpulan dari data atau informasi yang telah disampaikan narasumber. Nah, setelah wawancara, hal yang perlu diperhatikannya antara lain, mohon diri mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, setelah belajar Indonesia, kita beralih ke muatan IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Materi yang akan kita pelajari adalah bentang alam. Bentang alam atau kenampakan alam yaitu pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Dibedakan menjadi dua, yaitu perairan dan daratan. Perairan yaitu bagian permukaan bumi yang tergenang air seperti lautan, pantai, sungai, danau, rawa, teluk, dan selat. Daratan yaitu bagian permukaan bumi yang tidak tergenang air seperti daratan rendah, daratan tinggi, pesisir pantai, dan delta. Bentang alam atau kenampakan alam yang akan kita pelajari hari ini antara lain yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pembahasan yang pertama yaitu pantai. Lokasinya adalah perbatasan antara lautan dan daratan. Ciri-cirinya adanya hamparan pasir di sepanjang pesisir dan tumbuhan khas seperti kelapa dan bakau. Sumber daya alam yang ada di daerah pantai antara lain pasir pantai, ikan, udang, pasang surut, air laut garam, rumput laut, bakau. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tambak garam, tambak ikan, tempat wisata, penangkaran penyu, habitat bakau. Mata pencaharian penduduk sekitar antara lain sebagai nelayan, petani garam, dan rumput laut, pedagang ikan, pedagang objek wisata, pemandu wisata, dan pengrajin souvenir.
Selanjutnya menuju ke dataran rendah. Lokasinya daerah dengan ketinggian kurang dari 200 meter dpl di atas permukaan laut. Jadi kurang dari 200 meter dpl ya. Ciri-cirinya hamparan tanah luas yang subur, suhu tidak terlalu dingin, banyak lahan pertanian, industri, perkantoran, dan lain-lain. Sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah antara lain tumbuhan padi, tebu, palawija, dan lainnya, serta hewan ternak dan tambang. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, pemukiman, peternakan, dan industri. Mata pencaharian penduduk sekitar antara lain sebagai petani, peternak, pedagang, pengrajin, pekerja kantor, pekerja pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya menuju ke dataran tinggi. Lokasinya daerah dengan ketinggian di atas 500 meter dpl. Ciri-ciri suhu dingin, berkabut, curah hujan tinggi, adanya terasering pertanian. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi antara lain tanaman perkebunan seperti teh, kopi, karet, tanaman buah dan sayuran, air terjun, dan pemandangan yang indah. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penghasil buah, sayur, teh, kopi, karet, objek wisata, dan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Mata pencaharian penduduk sekitar antara lain sebagai petani, pedagang, pemandu wisata, pengrajin souvenir, dan lain-lain. Selanjutnya materi SPDP. KD 4.3 membuat karya seni rupa teknik tempel, kolase, mozaik, dan montase. Apa itu kolase, mozaik, dan montase? Apa perbedaan dari ketiganya? Simak penjelasan berikut ini ya. Karya seni rupa yang pertama adalah kolase. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasikan susunan dari berbagai macam bahan mentah yang bersifat padat dan kering tetapi tidak keras sehingga mudah dalam menempelkannya seperti kain pelanel, kain perca, dedaunan, ranting pohon, dan lain-lain. Berikut ada contoh kolase dari kain pelanel dan dedaunan. Lanjut ke mozaik, karya seni rupa yang kedua. Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasikan susunan dari berbagai bahan mentah yang bersifat padat, kering, dan keras seperti kepingan pecahan keramik, pecahan kaca, potongan kayu, dan lain-lain, sehingga menjadi karya utuh yang bersifat dekoratif. Berikut ada contoh mozaik. Karya seni rupa yang ketiga adalah montase. Montase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan dari berbagai macam bahan berupa karya yang sudah jadi kemudian disusun ulang menjadi sebuah karya baru yang bernilai seni. Berikut ada contoh montase. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu kolase, mozaik, dan montase? Selanjutnya kita akan ke materi muatan IPA KD 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Materi yang akan kalian pelajari adalah tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, serta bagian tumbuhan manakah yang berfungsi dalam kelestarian tumbuhan tersebut. Bagian-bagian tumbuhan meliputi beberapa di antaranya akar, bunga, daun. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun.
Selanjutnya masih bagian-bagian tumbuhan, ada batang, buah, dan biji. Batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan, hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagian sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Selain biji, bunga merupakan bagian dari tumbuhan yang berperan dalam kelestarian. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang setelah penyerbukan akan menjadi buah yang mengandung biji. Akar, batang, dan daun juga berperan dalam kelestarian tumbuhan sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagai penyokong kehidupan tumbuhan tersebut. Setelah kalian belajar muatan IPA, selanjutnya kalian akan belajar muatan PKN KD 3.4 mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran kali ini adalah hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Apa sajakah hak dan kewajiban terhadap tumbuhan? Hak terhadap tumbuhan antara lain, yang pertama memanfaatkan tumbuhan untuk kebutuhan dan kesejahteraan. Yang kedua menikmati keindahan tumbuhan. Yang ketiga menikmati kerindangan, kesejukan, dan oksigen yang dihasilkan tumbuhan. Lalu kewajiban terhadap tumbuhan antara lain, yang pertama melestarikan tumbuhan dengan menanam tumbuhan dan tidak memanfaatkannya secara berlebihan. Lalu yang kedua, menjaga, merawat, dan memelihara tumbuhan sekitar dengan cara menyiram, memberi pupuk, serta memangkas bagian-bagian yang menghambat pertumbuhan. Nah, demikianlah materi untuk kelas 4, tema 3, subtema 1 yang bisa Ibu sampaikan buat kalian. Semoga informasi dan ilmu pengetahuan yang disampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Thanks for learning with me. Kemudian, nantikanlah video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.